Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, pernahkah kamu mendengar tentang apa itu wakaf? Mungkin kata-kata wakaf tersebut terdengar familiar bagi kita semuanya. Tapi tahukah kamu betapa besarnya dampaknya bagi kehidupan masyarakat? Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang definisi wakaf dan kepemilikan wakaf tersebut. Dan saya juga akan mengajak teman-teman semuanya untuk menjelajahi dunia perwakafan. Kita akan cari tahu apa itu definisi wakaf, kenapa penting dan bagaimana cara kita bisa ikut berkontribusi di dalamnya. Berdasarkan dimana kasihkan dari video-video penjelasan saya, yuk kita sama-sama menyimak penjelasan dari saya. Adapun wakaf menurut bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu wakafa. Kata wakafa tersebut mengandung makna atau arti itu menahan, berhenti, diam di tempat atau tetap berdiri. Satu kata wakaf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, diantaranya itu menahan dan harta untuk diwakafkan tidak dipindahkan kepemilikannya. Sedangkan wakaf menurut istilah ahli fikih, para ahli fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf tersebut, sehingga mereka berbeda dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan ulama tentang wakaf menurut istilah, diantaranya yaitu pandangan Abu Hanifah, yaitu wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif. Bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Sedangkan menurut Imam Malik itu wakaf tidak memindahkan kepemilikan harta dari wakif, akan tetapi mencegah wakif untuk mengalihkan kepemilikan tersebut. Wakif wajib menyedekahkan manfaat harta wakaf dan tidak boleh menariknya kembali. Tindakan wakif mengalihkan manfaat harta kepada mustahik, termasuk manfaat dari upah atau uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Artinya di sini yaitu pemilik menahan harta dari kepemilikan penuh tetapi mengizinkan pemanfaatan hasil untuk kebaikan, sementara harta tetap milik si wakif. Wakaf berlaku untuk jangka waktu tertentu dan tidak boleh bersifat abadi. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Hambali, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, wakaf adalah tindakan melepaskan kepemilikan harta oleh orang yang mewakafkan tersebut. Setelah semua proses wakaf selesai, setelah itu wakif tidak lagi berhak melakukan harta tersebut seperti pemilik, misalnya menjual atau memberikannya kepada orang lain. Harta yang diwakafkannya juga tidak bisa diwariskan kepada ahli waris wakif. Wakif berkewajiban menyerahkan manfaat harta wakaf kepada pihak yang menerima wakaf atau mauquf alaih sebagai sedekah yang tetap, dan wakif tidak boleh menghalangi penyerahan manfaat tersebut. Jika wakif melarangnya, maka hakim berhak memaksa wakif untuk menyerahkannya kepada mauquf alaih. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai tidak melakukan tindak kepemilikan terhadap benda yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala dengan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan di dunia ini. Oke sobat semuanya, kita lanjut dengan pembahasan tentang kepemilikan benda wakaf. Dalam hukum fikih,
kepemilikan harta benda wakaf dibahas oleh ulama-ulama 4 mazhab. Yang pertama yaitu menurut Imam Maliki. Imam Maliki berpendapat bahwa kepemilikan harta benda wakaf tetap berada pada si wakif. Karena apa? Karena wakaf tidak menghilangkan kepemilikan wakif atas harta bendanya yang diwakafkannya. Akan tetapi kepemilikan bersifat terikat, ia tidak berhak menjualnya atau tidak boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta benda tersebut. Adapun dalil yang digunakan oleh Imam Maliki yaitu hadis Nabi yang menjelaskan wakaf Umar radhiyallahu anhu menurut sebagai riwayat yang artinya yaitu menahan pokok harta tidak menyebabkan keluarnya harta dari kepemilikan wakif tetapi tetap dalam kepemilikan wakif tersebut. Adapun dalil yang kedua yaitu wakaf adalah tindakan terhadap hasil pengelolaan harta benda bukan terhadap harta bendanya kecuali sebatas tindakan yang diperlukan untuk memperoleh hasil dan itu tidak sampai menghilangkan kepemilikan wakif. Akan tetapi harta benda wakif karena tidak ada sebab yang menghilangkannya sehingga kepemilikannya harta benda wakaf tetap berada pada si wakif. Sementara manfaatnya untuk mafkuh alaih. Adapun selanjutnya pendapat Imam Hambali. Imam Hambali berpendapat bahwa kepemilikan harta benda wakaf berpindah menjadi milik si wakif mauquf alaih jika seorang mewakafkan rumahnya kepada anak dari saudaranya yang laki-laki, maka rumah itu menjadi milik mereka. Namun sesungguhnya hak mauquf alaih yang ditetapkan atas harta benda tersebut adalah hak pemanfaatan penggunaan atas hasil wakaf tersebut. Dan itu tidak berarti memiliki harta benda tersebut. Oleh karena itu, harta benda wakaf tetap memiliki sebab tidak ada dalil yang menghilangkannya. Adapun menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, mereka berbeda pendapat bahwa wakif mengeluarkan harta benda wakaf dari milik wakif menjadi milik Allah. Pendapat ini berdasarkan dalil yang sebagaimana diriwayatkan dalam hadis wakaf Umar radhiyallahu anhu yang masyhur yang artinya mensedekahkan pokok harta mengharuskan keluarnya harta dari kepemilikan wakif dan tidak mungkin memasukkannya dalam kepemilikan seseorang karena ia hanya berhak atas hasilnya. Sementara itu keluarnya harta karena wakaf hanya mengharapkan ridha Allah, maka benda wakaf itu menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendapat mazhab fikih tentang kepemilikan harta benda. Mungkin sampai sini penjelasan materi yang tentang definisi dan kepemilikan wakaf. Lain waktu kita akan bahas lagi. Sekian, terima kasih. Billahi syaitanir haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.